Tahun baru 2026 akhirnya datang juga. Ragam ritual dan tradisi menghiasi malam pergantian tahun dari 31 Desember 2025 ke 1 Januari 2026. Tradisi unik tahun baru apa saja yang ada? Dan di balik setiap tradisi unik itu, apa benang merah maknanya? Kita bahas ya. Di Spanyol ada tradisi Las Doce Uvas atau memakan 12 anggur yang dilakukan tepat pukul 00.00 pada 1 Januari. Setiap orang harus memakan 1 butir anggur untuk setiap denting lonceng jam di Puerta del Sol, Madrid, mewakili 12 bulan ke depan. Makna tradisi memakan 12 anggur di awal Januari adalah harapan baik dan kesuksesan akhir tahun. Tak kalah unik, ada tradisi warga Denmark memecah piring tua ke depan pintu rumah tetangga saat tahun baru. Tradisi ini dilakukan untuk menciptakan suara gaduh yang menandakan pesta selesai. Semakin banyak pecahan di pintu, maknanya adalah semakin beruntung. Tradisi ini berakar pada tradisi Viking yang percaya pecahan porselen dapat mengusir roh jahat. Makna tradisi ini adalah tumpukan pecahan piring melambangkan banyak teman dan cinta. Nah, selanjutnya ada tradisi La Strena di Italia yang melempar perabotan usang, pakaian, atau furnitur dari jendela pada malam tahun baru. Tradisi ini sebagai simbol membersihkan nasib lama. Namun saat ini praktiknya lebih simbolis dengan barang-barang kecil demi keamanan. Terakhir kita geser ke Jepang. Di negeri Sakura ini ada tradisi Joya no Kane, yaitu tradisi yang ditandai dengan 108 denting lonceng kuil pada malam 31 Desember yang disiarkan secara nasional. Tradisi ini berakar dari ajaran Buddhism, di mana 108 denting melambangkan 108 dosa manusia. Makna tradisi ini adalah setiap denting lonceng dipercaya menghapus satu dosa, dan denting terakhir menjadi simbol agar tahun baru dimulai dengan bersih. Ritual lengkap Joya no Kane dimulai dengan berlutut memberi hormat, menikmati soba simbol untuk umur panjang, dan mengunjungi kuil untuk mengikuti undian nasib. Tradisi tahun baru memang unik dan menarik, namun jika diperhatikan, hal itu dilakukan bukan demi sekadar ritual, namun ada makna berarti di dalamnya. Pada artikel Kompas 5 Januari 2024 berjudul Perayaan Tahun Baru dan Pembaruan Jiwa, ada bahasan menarik soal ini. Dalam artikel disebut David Ropek, mantan pengajar di Sekolah Kesehatan Masyarakat Harvard, di The Psychology Today 30 Desember 2013 menulis soal simbolisme perayaan tahun baru untuk memperbarui hidup berakar dari salah satu motivasi paling kuat yang dimiliki manusia, yaitu motivasi untuk bertahan hidup. Perayaan tahun baru bukan hanya memberikan kegembiraan sesaat selama liburan dan pesta malam tahun baru, tetapi juga kondisi psikologis yang baru. Tahun baru menjadi garis psikologis pada kehidupan manusia, garis pembatas jiwa untuk meninggalkan kesedihan dan kepahitan di masa lalu, serta menatap masa depan dengan penuh harapan. Tahun baru memberikan keyakinan pada manusia bahwa perubahan positif itu ada dan bisa. Optimisme itu penting khususnya jika saat ini atau di tahun yang telah berlalu merupakan masa-masa tersulit dalam hidup kita. Tahun baru tak hanya menawarkan kesempatan bagi kita untuk mendefinisikan ulang siapa diri kita sebenarnya, tetapi juga membangun motivasi diri dan memperbaiki orientasi hidup. Sahabat Kompas, di balik tradisi ataupun kebiasaan yang selalu dilakukan di pergantian tahun, nyatanya makna di baliknya adalah resolusi. Nah, mumpung masih awal tahun, jangan lupa untuk membuat tujuan yang realistis dan menyusun langkah-langkah untuk bisa mencapai target tersebut. Tujuan hidup ini bukan semata tentang capaian atau target, melainkan jauh lebih dari itu, untuk menjaga kesehatan fisik dan kesejahteraan mental kita. Selamat Tahun Baru 2026!